Tanda yang keempat, tersebarnya bid'ah dan firqah-firqah dan tampilnya para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Judul ini terambil dari makna hadis yang panjang dan diambil dari sebagian lafaznya, seperti para dai yang berada di pintu-pintu jahannam. Hadis yang merupakan soal jawab yang sangat besar antara Hudzaifah ibn al-Yaman dengan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah, manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya tentang kejahatan. Khawatir aku akan menjumpai atau kejahatan itu akan menjumpaiku. Kemudian Hudzaifah bertanya, ya Rasulullah, dahulu kita berada dalam masa jahiliyah dan kejahatan. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apakah sesudah kebaikan ini akan ada kejahatan? Jawab beliau, iya. Lalu aku bertanya lagi, apakah sudah kejahatan itu akan ada kebaikan lagi? Jawab beliau, iya. Wa fihi dakhal. Dan kebaikan itu telah dicampuri dengan kekotoran, kekerukan. Kata ulama dalam menafsirkan hadis ini, dakhal adalah bid'ah. Qala, qultu, kata Hudzaifah, aku bertanya lagi, apa yang dimaksud dengan kekotoran dan kekerukan ini? Kata beliau, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji ta'rifu minhum wa tunkir. Satu kaum yang akan datang nanti, mereka memakai sunnah bukan dengan sunnahku. Mereka memakai petunjuk bukan dengan petunjukku. Dia yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi haji. Kalau yang mereka pakai bukan sunnah Nabi, sunnah siapa? Lawan dari sunnah apa? Bid'ah. Jadi mereka ini siapa? Ahlul bid'ah. Atau secara umum masyarakat kaum muslimin. Sehingga bercampurlah amal mereka antara yang hak dengan yang batil, antara yang sunnah dengan bid'ah. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkiru. Ta'rifu minhum wa tunkiru. Ada yang kau kenal dari amal mereka karena sama setuju dengan sunnah, berjalan di atas sunnah. Ada yang kau ingkari karena tidak sesuai dengan sunnah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Di antara mereka ada, di antara amal mereka ada yang kau kenal. Kenapa? Karena sunnah amalnya. Dan ada juga di antara amal mereka yang kau ingkari. Kenapa? Karena bid'ah. Berarti bercampurlah antara sunnah dengan bid'ah. Bahkan dalam satu peribadatan saja, sekarang kaum muslim bercampur antara bid'ah dengan sunnah, antara sunnah dengan bid'ah. Seorang akan sholat, lalu dia mengucapkan sebelum takbir lafaz niat nawaitu usolli fardh. Ketika wudu dia ucapkan nawaitu wudu. Bercampur, wudunya sahih. Atau sebagian bercampur lagi dengan yang tidak sunnah. Begitulah. Ta'rifu minhum wa tunkir. Kejadian pada diri kita, pada keluarga dan masyarakat kita. Yang sunnah bercampur dengan yang bid'ah. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, apakah sesudah kebaikan yang di dalamnya ada kekotoran itu akan ada kejahatan yang lebih besar lagi? Maksudnya kejahatan, akan ada kejahatan, maksudnya kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih menyeramkan lagi. Karena kejahatan itu bertingkat-tingkat. Demikian juga bid'ah itu bertingkat-tingkat, berperingkat, bermartabat. Kemudian dia menjawab, na'am, iya. Du'atun ala abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Da'i. Du'at bentuk jamak dari da'i. Berarti mereka ini penyeru, mereka dakwah. Dakwah dengan giat sekali. Penyeru-penyeru kesesatan ini ala abwabi jahannam, kata Nabi. Mereka berada di pintu-pintu jahannam. Bahwa dakwah mereka ini adalah akan membawa manusia kepada jahannam. Paham batiniah, paham khawarij dan lain-lain, banyak sekali. Barang siapa yang mengijabahkan dakwah mereka, maka mereka akan lemparkan ke dalamnya. Dan seterusnya dalam hadis yang panjang, dan saya telah syarahkan, jelaskan sebagiannya di catatan kaki di kitab saya ini.